Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang barisan dan deret, yaitu tentang penerapan barisan dan deret. Kalau di sini kita akan membahas pada pertumbuhan dan peluruhan. Nanti untuk pertemuan berikutnya nanti ada bunga, ada anuitas gitu ya. Oke. Nah, sekarang pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Yaitu perubahan secara kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan naik. Jadi selalu naik gitu ya, namanya juga tumbuh. Yaitu kuantitas objek tersebut bertambah. Jadi kalau mau kita buat barisan, maka ada U1, U2, U3, UN, di mana U1 selalu lebih kecil dari U2, U2 selalu lebih kecil dari U3, dan seterusnya. Sehingga U terakhir ini adalah suku yang nilainya paling besar. Oke, contohnya ini penduduk sebuah kota mengalami peningkatan setiap 2%, peningkatan sebesar 2% tiap tahun dari tahun sebelumnya. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk di kota tersebut 900.000 jiwa. Tentukan jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2017. Berarti ini bertambah 2% dari tahun sebelumnya gitu ya. Ini ilustrasinya begini. Jadi misalnya 2010 kan 900.000 jiwa. Berarti untuk 2011 itu berapa nambahnya? Berarti kan 900.000 ditambah 2% dari 900.000. Gitu kan? Karena naik 2% dari tahun sebelumnya. Berarti tahun 2010. Untuk 2011-nya. Jadi ini kan 900.000 tambah 2% dari 900.000, atau kita bisa kan nulisnya 900.000 dikali 1 tambah 2%, ya kan? Berarti untuk di tahun 2011 itu apa namanya, jumlah penduduknya adalah 900.000 dikali 1 plus 2%. Gitu ya, ilustrasinya begitu. Berarti di situ nanti ada, kalau mau kita bawa ke barisan, maka yang menjadi U1 atau suku pertamanya yang tahun 2010 yaitu 900.000. Kemudian ini ada persentase kenaikan, kita anggap I gitu ya, 2%. Kemudian nanti akan jadi rasio yang tadi saya ilustrasikan, kan yang pertama 900.000. Kemudian 2011 kan berarti suku kedua ya untuk selanjutnya. Berarti kan 900.000 dikali 1 plus 2%. Berarti secara umum R-nya nanti adalah 1 tambah I. Begitu ya. I-nya itu persentase. Kemudian ini N-nya. N berarti kan pada tahun 2017 gitu ya. Pada tahun 2017 berarti kalian berhitung aja. 2010 suku pertama, 2011 suku kedua. Jadi nanti 2017 adalah suku ke-8, kalian hitung manual juga nggak apa-apa. Nah, kita mau ditanya berarti 2017 UN kan, berarti tapi U8. Dimana apa namanya, ini deret geometri, berarti AR pangkat N-1. A-nya berapa? 900.000, R-nya tadi masukkan. Berarti ini adalah 1,02 pangkat 7. Untuk menghitung ini, nanti kalian boleh dibantu oleh kalkulator. Nanti ketika apa namanya, ulangan atau ujian gitu ya, nanti mungkin akan diberikan tabel. Karena biasanya tidak boleh cuplikan tabel gitu ya, cuplikan tabel, karena biasanya nggak boleh pakai kalkulator. Tapi kalau latihan nggak masalah, kalian coba pakai kalkulator. Oke, itu adalah pertumbuhan. Kemudian untuk peluruhan. Peluruhan ini kebalikannya pertumbuhan. Jadi kalau peluruhan, perubahan secara kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan turun. Artinya kuantitas objek tersebut berkurang. Jadi kalau mau kita buat barisannya, maka U1, U2 sampai UN, di mana U1-nya yang paling besar. Kalau tadi apa namanya, yang ini U-nya yang paling kecil gitu ya. Ini kebalikannya. Oke, berarti contohnya ini, sebuah pabrik membeli mesin produksi pada tahun 2013 seharga 500 juta. Mesin tersebut mengalami penurunan harga sebesar 5% setiap tahun dari tahun sebelumnya.
Ini wajar ya, pasti ada akumulasi penyusutan. Tentukan harga mesin pada tahun 2018. Nah, ilustrasinya sama dengan yang tadi, berarti kan kalau ini menjadikan 2013 U1 berarti kan 500 juta. Maka 2014-nya berarti kan 500 juta karena penurunan kan dikurangi 5% dari 500 juta, begitu kan? Atau 500 juta dikali 1 min 5%. Ini ya, nanti jadi R ya. Jadi kalau pertumbuhan R-nya 1 plus ini persentasenya, kalau peluruhan 1 min persentase gitu ya. Ininya adapun ininya sama persis cara penyelesaiannya. Oke, mungkin ini tentang pertumbuhan dan peluruhan. Untuk yang berikutnya nanti pada video setelah ini gitu ya. Oke, semoga kalian bisa memahaminya. Silahkan kalian banyak berlatih, cari soal-soal, coba kalian kerjakan. Nanti sekiranya ada yang kurang jelas, kalian bisa konsultasikan dengan saya di grup WA. Gitu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.